semuanya, kembali lagi nih dengan channel YouTube saya, yaitu Yusuf N11. Dimana dalam kesempatan kali ini saya akan coba sedikit mereview Suzuki Katana tahun 90 ini teman-teman. Dan kalau kita lihat tampilan Suzuki Katana mulai dari depan, samping, sampai belakang, ya modelnya hanya kotak-kotak seperti ini aja. Tetapi ini menjadi mobil yang paling diidamkan oleh anak muda pada masanya. Nah, sedikit informasi, Suzuki Katana ini masuk Indonesia pada tahun 86 dan dinamakan model Jimmy. Dimana untuk model Jimmy-nya itu sendiri roda penggeraknya 4x4, dan untuk Suzuki Katana yaitu model downgrade-nya roda penggeraknya yaitu 4x2. Nah, untuk perbedaannya dengan Suzuki Jimmy dan Katana ini yaitu untuk tampilan depannya atau tampilan atasnya terutama ya, atapnya itu trapeze untuk Suzuki Jimmy, dan untuk Katana ada sedikit lekukan menjadikan untuk posisi kita ketika di dalam menjadi lebih luas. Nah, sekarang kita akan mencoba menilai tampilan depan dari Suzuki Katana tahun 90 ini untuk generasi facelift-nya. Dimana untuk generasi facelift-nya dia menggunakan lampu yang kotak seperti ini, dan menurut saya dengan menggunakan lampu kotak seperti ini tampilannya kurang atraktif dengan model bodi yang kotak-kotak ini teman-teman. Menurut saya lampu yang bulat mulai dari generasi pertama itu sudah baik, dan untungnya Suzuki di generasi ketiga dari model ini lampunya kembali lagi ke lampu yang model bulat teman-teman. Nah, itu menurut saya sudah atraktif lah, atau compact dengan bodi yang kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini sudah dibekali grill yang nyambung jadi satu dengan cover lampu ini, dan di tengahnya ada logo kebanggaan ya, kebanggaan Suzuki di sini. Dan di bawahnya terdapat 2 sen warna kuning, dimana dengan warna kuning ini tampilan mobil ini terlihat klasik tetapi tidak kuno-kuno banget, karena bentuknya mobil ini cukup berkarakter lah. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat tampilan samping dari Suzuki Katana tahun 90 ini teman-teman. Dimana Suzuki Katana ini sudah dibekali sen ya, posisi sampingnya ini cukup berguna banget ketika di jalanan. Dan di sini ada over fender, ini masih standar ya, ada over fendernya di sini. Dan untuk peleknya di sini menggunakan R15, ini pelek masih standar ya, masih standar bawaannya. Nah, di sini untuk tampilan di pintunya, posisi samping Suzuki Katana ini, untuk spionnya masih spion standar, masih belum elektrik, dan ini sedikit menyusahkan ketika kita ingin merubah sudut pandangnya, karena masih belum elektrik ya. Dan dari Suzuki Katana ini tampilannya yang mencolok atau berbeda dari mobil yang lain, engsel pintunya ini teman-teman, engsel pintunya masih di luar. Jadi menunjukkan mobil ini seperti mobil bentuk-bentuk mobil off-road yang berbentuk mungil lah ya di sini. Dan ini di sini ada pijakan, dimana mobil ini memang jarak antara bawah sama posisi atas ini cukup tinggi. Apabila tidak ada ini mungkin lebih susah ketika kita mau naik ataupun mau turun. Ini fungsinya. Dan untuk Suzuki Jimmy ini di sini masih menggunakan tuas pembuka pintunya masih model lama, model lipat seperti ini. Dan untuk desainnya, posisi samping sendiri yang menarik yaitu desain kaca posisi belakang ini di persegi, dimana mobil ini jadi lebih terlihat compact lah jika kita melihatnya di posisi samping. Dan di sini ada penutup bensin ya, pembuka bensinnya, dan sayangnya ini masih belum ada cover seperti mobil pada umumnya. Dan untuk cara membukanya pun juga kita harus menggunakan kunci, tidak bisa menggunakan tuas di posisi pengemudi. Di posisi belakang juga sudah ada over fender di sini. Semuanya masih standar mobil ini, dari pelek sampai bannya. Sekarang kita akan mencoba menilai tampilan belakang Suzuki Katana tahun 90 ini teman-teman. Nah, untuk bodinya mobil ini cukup unik ya, karena karakter dari Suzuki Jimmy atau Suzuki Katana ini yang berbentuk kotak-kotak dari belakang. Dan untuk posisi atapnya ini masih belum ada spoiler ya, belum ada spoiler, dan juga masih belum ada lampu sen buat pengereman di belakang sini.
Dan di kacanya ini juga masih belum ada wiper dan belum ada pemanas kacanya. Jadi ketika hujan lebat pun resiko ngembun di posisi kaca ini masih cukup ada. Dan di sini juga biasanya terdapat ban serep posisi belakang, tetapi di sini tidak dipasang karena ini mobil sudah tua tahun 90-an. Jadi resiko engsel ini goyang cukup besar ketika roda serep ini dipasang posisi pintu belakang sini. Dan di sini juga terdapat logo Suzuki ya, posisi sini, dan terdapat desain garis-garis seperti ini. Dan untuk di bawahnya Suzuki Katana ini terdapat 3 lampu, di mana posisi yang warna putih ini buat atret, posisi warna merah ini buat mundur, dan untuk yang kuning ini buat berbelok ketika kita mau belok. Dan di bawahnya ini juga terdapat pijakan ya buat naik ke posisi belakang. Soalnya posisi mobil ini posisi belakangnya cukup tinggi. Kalau tanpa ini mungkin sedikit kesusahan buat anak kecil ataupun ketika kita mau naik ke dalam. Nah, untuk cara bukanya, pintu belakangnya masih model seperti ini ya, model lama. Nah, di sini handle buat menutup pintunya masih model lama ya, kayak laci lemari gitu loh. Sini buat buka pintunya sama buat mengunci pintu belakang ini, teman-teman. Nah, untuk bagasinya menurut saya Suzuki Katana ini multifungsi ya posisi belakang ini. Dan kalau dibilang ada bagasinya, kalau dibilang ada pun juga menurut saya tidak ada spesial khusus buat bagasi. Tapi apabila ketika saya membawa barang banyak ataupun barang besar, ini multifungsi banget. Ini bisa dilipat seperti ini, dan barang-barang pun juga ditaruh sini pun cukup luas lah, cukup besar banget. Tetapi sedikit bermasalah ketika mobil ini posisi belakang penuh dengan penumpang, jadi membawa barangnya pun sedikit sulit untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam sini. Dan sekarang kita akan mencoba dudukan posisi belakang ini ya. Dimana untuk Suzuki Jimmy Katana ini, untuk posisi belakang generasi kedua, ini dudukannya masih berhadapan seperti angkot itu, teman-teman. Ini seperti ini dudukannya. Dan untuk model terakhir, yaitu dudukan sudah menghadap ke depan semuanya. Dan untuk model yang lama ini masih berhadapan seperti ini. Dan posisi duduknya sendiri menurut saya kurang nyaman ya, karena seperti ini pun tidak pas dengan kaki kita. Jadi kita duduk seperti ini, jadi kurang nyaman lah ya. Ketika perjalanan jauh pun juga kurang nyaman. Dan untuk sisi kenyamanannya, memang posisi belakang ini cukup minim banget ya, tidak ada seatbelt dan lain-lain. Dan ketika bersandar pun juga, ketika mobil ini diguncang cukup keras, resiko terbentur posisi dada dan kepala ini cukup tinggi, karena bodinya masih besi-besi seperti ini, dan posisi sandaran pun juga ada besi panjang seperti ini. Dan menurut saya dudukannya posisi belakang ini tidak baik lah buat orang dewasa. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi depan, dudukan depan Suzuki Katana tahun 90 ini, teman-teman. Kita akan sedikit menilai interiornya, dimana yang pertama itu setirnya. Menurut saya pegangannya dengan posisi saya 165 ini sudah cukup baik lah ya. Cuman menurut saya yang kurang pas yaitu setirnya terlalu besar. Tetapi di setirnya ini masih belum ada naik turunnya dan maju mundurnya atau teleskopik dan tilt steeringnya untuk fitur Suzuki Katana tahun 90 ini. Dan di setirnya sendiri sudah ada klaksonnya ya di sini. Dan di sini sudah ada buat rating, yang ke kiri wiper. Dan di dashboardnya inilah ciri khas dari Suzuki Katana tahun 90, dimana body dashboardnya atau desainnya itu kotak-kotak. Kalau kita melihat Jimmy yang terbaru yang lagi ngetren sekarang, hampir semua desainnya itu kotak-kotak seperti ini. Dan untuk Katana daripada Jimmy yaitu sudah ada odometernya di sini. Untuk Katana ini sudah ada odometer untuk gas dan percepatan di posisi kiri, dan indikator bensin dan suhu mesinnya, teman-teman.
Dan untuk di sininya juga ada lampu hazard ya. Nah ini menurut saya cukup aneh ya kalau di sini. Yang mobil pada umumnya biasanya posisi di tengah dashboard sini. Karena kalau di sini pun menurut saya cukup sulit dijangkau. Posisi tengah di sini ada tempat laci untuk koin ataupun HP di sini teman-teman. Dan di bawahnya sudah ada tempat AC ataupun apa namanya buat AC-nya. Dan di bawahnya juga ada satu buat ngatur suhu dan AC-nya. Dan di sampingnya memang kosong teman-teman. Nah ini AC-nya udah bawaan Denso ya. AC-nya dan sampingnya ini memang kosong. Dan rata-rata teman-teman yang punya Suzuki Katana di sini dikasih apa namanya tambahan jam ataupun temperatur interior ini teman-teman. Dan di bawahnya ada laci buat ini buat asbak ya. Dan di sini buat HP itu kelistrikannya. Dan di bawahnya masih single din ya teman-teman, di sini masih single din dan ini aftermarket dari DHD dan sudah ada USB-nya untuk menghibur lah ketika kita di jalanan. Dan mobil lama atau mobil tahun 90-an di sini ada cuk ya teman-teman buat ketika starternya malah lagi masalah. Ini. Dan posisi kiri terdapat laci penyimpanan. Di sini cukup besar lah ya buat membawa berkas-berkas ataupun bawaan. Dan yang saya baru tahu di Katana tahun 90 ini untuk membuka kap mesinnya di sini ada tuasnya teman-teman. Ternyata di sini, saya kira tadi di mana. Nah, seperti itu di sini ada tuasnya. Dan untuk posisi dudukan sendiri teman-teman. Nah, untuk posisi duduknya kursinya memang tidak ada fitur naik turunnya di sini. Hanya bisa direbahkan dan dimundurkan untuk posisi pengemudi dan posisi penumpang posisi depan kiri. Dan untuk di sampingnya di sini sudah ada pembuat membuka apa namanya pintunya dan masih belum central lock ya, nih masih belum central lock. Dan di sini juga ya masih cukup minimalis banget. Tuas pembukanya pun juga tidak ada buat sandaran tangan seperti ini. Ini cukup kecil di sini. Dan untuk pembukanya kaca ya inilah mobil lama itu masih ongkelan seperti ini teman-teman. Pembukanya jadi tidak ada power window-nya. Dan di posisi tengah terdapat transisi manual 4 percepatan untuk Katana generasi pertama yang facelift ini. Di atas tahun 90 mungkin sudah 5 percepatan ya. Ini manual di sini. Dan masih 2 WD ya, tidak ada transmisi 4 WD-nya seperti Jimmy Kotre ataupun Jimmy generasi pertama yang baru muncul di Indonesia. Dan di tengahnya ada hand rim. Dan untuk sisi keamanannya ada 2 seatbelt di sini ya. Ada 2 seatbelt dan tidak ada airbag di Katana tahun 90 ini, masih belum ada. Kaca spionnya pun juga masih model lama, tidak ada anti silonya. Dan di sini pun juga ya cuma penutup seperti ini aja, tidak ada cermin ataupun lampunya. Tapi menurut saya ini memang mobil lama lah, mobil tua. Menurut saya sudah cukup lah untuk fitur-fiturnya seperti ini. Nah, untuk headrestnya ini bisa dinaik turunkan ya untuk Suzuki Katana posisi penumpang depan ini bisa. Ini menurut saya sudah cukup baik lah ya. Joknya juga karakter off-road dengan model seperti ini sudah cukup baik. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat impresi ataupun ketika kita di jalanan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Suzuki Katana tahun 90 ini teman-teman. Untuk test drive Suzuki Katana tahun 90 ini akan saya upload pada video berikutnya. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan ketika mobil ini di jalan raya, dan apa saja kekurangan mobil ini ketika dalam kecepatan tinggi teman-teman. Jika kalian menyukai video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe apabila kalian belum. Apabila ada kritik dan saran, kalian bisa komentar di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.